Iya, Ya, baik. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini Ibu akan menjalani tes HIV/AIDS ya. Nanti prosedurnya itu akan dijelaskan oleh perawat perawat setelah saya yang akan melakukan tes HIV/AIDS-nya. Jadi untuk tes HIV/AIDS ini kita akan melihat perkembangan apakah ibu itu terinfeksi HIV/AIDS atau tidak, dan kalau misalnya iya, kita akan melakukan tindakan lagi setelah itu atau prosedur lainnya untuk mencegah HIV-nya itu bisa berkembang lebih jauh ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Balkis Triana. Ibu bisa panggil saya Nurse Balkis atau Perawat Balkis. Jadi pagi hari ini saya akan memandu ibu atau menemani ibu untuk menjalani tes HIV/AIDS nanti. Nah, setelah beberapa jam kemudian, setelah kita melakukan tes HIV/AIDS, maka ibu akan diminta dulu untuk menunggu berapa jam. Setelah itu, setelah hasil tesnya keluar, maka saya akan memanggil ibu kembali, lalu kami akan menjelaskan apakah tesnya ibu tidak terinfeksi atau tidak. Tapi kita berdoa saja semoga ibu tidak terinfeksi HIV/AIDS ya. Iya, baik. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, baik-baik ya. uh, Bagus sekali kalau misalnya ibu merasa baik-baik saja. Tidak usah khawatir karena penyakit itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun kita sakit, sakit itu pasti diberikan oleh Tuhan supaya kita merasa lebih sabar, dan semoga saja penyakit yang diderita itu akan menghapus dosa-dosa kita ya. Oke, jadi kita tes saja sekarang ya, Ibu. Baik, jadi kita sudah menjalani tes HIV/AIDS ya, Ibu. Apa Ibu ada yang ingin diceritakan atau ingin ditanyakan mengenai penyakit HIV/AIDS ini? Ya, jadi begini, Nurse. Sebelum saya ke sini, saya sempat khawatir mengenai penyakit ini. Nah, apakah penyakit ini sangat berbahaya dengan nyawa saya, atau bahkan untuk saya ke depannya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi khawatir itu pasti ada, Ibu. Semua orang yang sebelum kesini, sebelum melakukan tes HIV/AIDS, atau bahkan ada banyak pasien yang tidak menyadari bahwa mereka itu HIV/AIDS, dan ternyata mereka HIV/AIDS pas masuk di sini dan dites mereka positif, itu sudah pasti membuat mereka sangat frustasi dan depresi, stres juga, khawatir, gelisah, tidak bisa tidur. Tapi itu hal yang wajar. Dan HIV itu adalah sebenarnya suatu infeksi yang dapat disebabkan oleh, kalau misalnya ibu terjangkit, bukan hanya karena, kan banyak orang yang mengatakan bahwa HIV/AIDS itu dia apa namanya, ya, berhubungan seks. Tapi sebenarnya itu memang pengaruh besar. Kita memang langsung akan terkena HIV/AIDS ketika kita melakukan hubungan badan dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Tetapi ada juga beberapa orang yang tidak melakukan, bahkan tidak pernah melakukan hubungan seks, tapi mereka positif HIV/AIDS. Itu karena mereka terkena droplet atau air liur dari pasien yang terinfeksi. Mereka tidak sadar dan tidak melakukan vaksinasi setelah terkena dari droplet itu. Nah, mereka kan tidak tahu bahwa orang itu terinfeksi, maka mereka mengurangi kewaspadaannya dan akhirnya terinfeksi. Ada juga karena karena terkontaminasi oleh darah pasien yang terkena HIV. Itu biasa terjadi di rumah sakit. Seperti misalnya ada pasien yang terkena HIV/AIDS, lalu ada juga kasusnya perawat yang terkena HIV/AIDS karena setelah menyuntik dari pasien HIV/AIDS dan terinfeksi, dia jarumnya itu jatuh langsung di kakinya dan akhirnya dia terinfeksi HIV/AIDS, seperti itu. Jadi banyak cara, bukan hanya karena berhubungan badan dengan pasangan maka kita terkena HIV/AIDS, seperti itu, Ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir, meskipun nanti itu apa namanya, peristiwa itu akan terjadi atau positif, nanti kita akan sama-sama mengusahakannya agar ibu bisa sembuh, dan juga tidak perlu khawatir karena penyakit, semua orang pasti memiliki penyakit dan pernah merasakan sakit. Jadi ambil saja hikmahnya bahwa Tuhan sudah memberikan kita penyakit mungkin karena ada hikmahnya.
mungkin juga dari sakit tersebut dosa-dosa ibu bisa dihilangkan. Kita harus berdoa saja supaya hasilnya positif ya. Jadi baik, bincang-bincang kita sudah tidak ada lagi ya yang perlu mau ditanyakan. Oke, jadi sudah mengerti. Saya akan mengambil dulu hasil tesnya. Selanjutnya saya akan memberitahukan ibu ya. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, baik ibu. Jadi hasilnya sudah keluar ya. Jadi nurse bagaimana hasilnya? Apakah saya Oh, tunggu sebentar ya ibu. Saya lihat dulu. Ya baik. Ibu Musfiati Widiningsih ya. Ibu Musfiati, saya mohon maaf ya, kabarnya saya takut akan memberikan kabar buruk bagi ibu, tapi mohon maaf sekali karena hasilnya dari hasil tes HIV/AIDS-nya itu menunjukkan bahwa ibu positif terinfeksi HIV/AIDS. Jadi saya mohon maaf ya, mungkin ini suatu yang tidak terduga dan pastinya bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi ibu harus sabar ya, dan sesuai yang telah disepakati tadi bahwa setelah kalau misalnya ibu positif terinfeksi HIV/AIDS, maka kami akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pengobatan untuk menyembuhkan HIV/AIDS ibu, atau ibu akan segera dirawat inap ya, atau juga ibu akan diberikan penanganan lebih lanjut agar HIV/AIDS-nya tidak berkembang ya ibu. Seperti itu ya, mohon sabar. Jadi mungkin ada yang saya bisa bantu ibu, atau ibu mau saya menjelaskannya kepada keluarga ibu atau tidak? Mungkin sebaiknya jelaskan ya. Oh, jadi tidak apa-apa ya kalau saya beritahu kepada keluarganya ya, karena takutnya nanti malah. Oh, seperti itu ya ibu. Oh iya, saya mohon maaf ya ibu sebelumnya mengenai hal seperti ini. Memang kita tidak dapat diduga. Mungkin ibu kan belum menikah, jadi kemungkinan besar ibu terinfeksi itu karena droplet dari pasien yang terkena HIV/AIDS, atau mungkin saja karena terkontaminasi oleh darah pasien yang terkena HIV/AIDS. Kita akan memeriksanya lebih lanjut. Tesnya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana prosesnya ibu bisa terinfeksi HIV/AIDS. Maka kami mohon maaf, sepertinya besok ibu harus dirawat inap di sini ya, di ruang isolasi. Nanti ibu harus datang kembali lagi ke sini dan kami akan mempersilahkan ibu untuk rawat inap ya. Untuk keluarga yang datang atau untuk keluarga yang ingin menjenguk ibu atau sementara kan ibu pulang di rumah, mohon untuk tidak berinteraksi dulu dengan mereka, dan kalaupun ingin berbicara ibu harus menggunakan masker ya. Seperti itu ibu. Ya baik ibu, jadi untuk hasilnya dan juga untuk semuanya saya sudah jelaskan ya sebelumnya untuk di rumah, dan ketika ibu datang nanti ke rumah sakit ini lagi besok, mohon membawa pakaian-pakaiannya, dan kalau bisa nanti kan di tempat ruang isolasinya kami sudah menyediakan kamar mandi dalam, jadi ibu akan menggunakan kamar mandi itu saja. Dan untuk keluarga yang menjaga bisa mohon 1 atau 2 orang saja ya, tidak boleh lebih. Dan mohon memberitahu keluarga ibu bahwa kami juga akan memberitahunya, tapi untuk menjaga-jaga ibu bisa memberitahu mereka bahwa belum ada boleh dulu interaksi ya. Seperti itu ya ibu, karena kita belum melakukan tindakan apapun ya. Seperti itu, kami besok akan melanjutkan dengan vaksinasi dan juga dan sebagainya. Seperti itu, jadi mohon sabar ya ibu, karena semua penyakit pasti ada obatnya ya. Kalaupun tidak ada obatnya, maka kita harus berikhtiar kepada Allah dan percaya saja kepada Allah ya. Seperti itu. Jadi terima kasih ibu atas kerjasamanya. Kita akan bertemu lagi besok ya. Oke, terima kasih ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.